Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahana mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilahi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kami bukan orang-orang yang musyrik. Alhamdulillah, pagi yang cerah, secerah terbitnya matahari dan sesedap ini aroma masakan yang sedang masak-masak pada pagi hari ini ada Budia. Alhamdulillah, di kanan dan kiri saya ada para pejuang pegiat dari apologetika Islam, yakni saya kenalkan yang pertama adalah dari kanan dulu, mendahulukan yang kanan Islam. Ada Bu Indri, mu'alaf dari dulu Tritunggal, beliau pengikut Tritunggal lalu bertobat ya. Pengikut Tritunggal lalu bertobat, kemudian aktivis juga ya? Aktivis juga. Ada yang mengatakan oh alah ternyata bukan Kristen tapi saksi Yehova. Bukan. Beliau dulu awalnya Kristen. Tritunggal, Trinitas ya. Dari Betel Ya. Terus kemudian berdebat lama dengan orang-orang misionari dari saksi Yehova, bahkan yang internasional ya. Alhamdulillah dari situ beliau bertobat dan bergabung bersama saudara kami dari Kristen Saksi Yehova yang sekarang lagi rame nih. Mereka keliling jalan-jalan, ini videonya kemarin viral. Keliling jalan-jalan, terutama di daerah Jabodetabek. Baik, kemudian Bu Indri, alhamdulillah setelah menjalani kegiatan dunia diskusi dialog yang akademik itu, berjumpa dengan orang-orang Muslim, alhamdulillah beliau masuk Islam, berada dalam ketauhidan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelah kiri saya adalah seorang guru, bukan hanya guru bahasa Inggris, tetapi guru di bidang Kristologi dan Yudaism. Karena beliau banyak malang melintang di bidang Yudaism terutama, dan termasuk beliau pembelajar sejati. Beliau belajar banyak kepada Rabbi Tafyesina dan sekarang di Israel. Baik, alhamdulillah para hadirin, para penonton yang kami muliakan, edisi kali ini kita membahas hal yang sederhana, yakni tentang tantangan debat kepada saudara kami Bapak Andre Tunggal. Ternyata beliau basa-basi dan intinya tidak berkenan, hanya basa-basi saja. Sebenarnya jawaban dari mau berdebat itu cukup iya atau tidak, begitu saja. Dan sampai sekarang belum ada WA yang masuk ke nomor hotline kami yang kemarin kami sampaikan di 08233 121 6100 agar Bapak Pendeta Andre Tunggal bisa mengirimkan pesan kepada kami untuk bersedia debat atau tidak, itu saja. A iya, B tidak, itu saja. Namun beliau membuat basa-basi dan lain sebagainya, membuat syarat-syarat yang itu sebenarnya syarat itu sepele sebenarnya. Tetapi intinya beliau masih belum berkenan debat, itu saja. Termasuk ini, saya putarkan pernyataan beliau yang itu sebenarnya tidak pernah ada. Begini, ini pernyataan beliau. Ini. Yang ketiga, Ya. jangan sampai terjadi lalu kemudian penistaan, lalu kemudian kekerasan fisik, dan Ya. sebagainya. Kalau kalian bisa bikin tiga itu, saya pertimbangkan untuk menjawab tantangan debat kalian. Ya. Saya putar lagi biar suaranya jelas. Jadi saya tidak. Bentar. Saya putar lagi. Mau di zoom nggak? Tidak. Seperti itu. Kalau kalian bisa bikin tiga itu, saya Bentar. konten apa lagi nih?
sampai terjadi lalu kemudian penistaan. Bentar ya. Yang ketiga, Bentar. yang ketiga, jangan sampai terjadi lalu kemudian penistaan, lalu kemudian kekerasan fisik dan sebagainya. Kalau kalian bisa bikin tiga itu, saya pertimbangkan untuk menjawab tantangan debat ini. Jadi saya kata Pak Menteri Tunggal, termasuk syaratnya adalah beliau bersedia untuk diskusi, berdialog, dengan catatan tidak ada penistaan agama dan tidak ada kekerasan fisik. Satu, saya jawab saja, penistaan agama. Kami tidak pernah ada penistaan agama, semuanya adalah biblikal. Semuanya harus berdasarkan dari Alkitab, Alkitabiah, Bible dan Al-Quran. Jadi diskusi yang kami selenggarakan adalah selalu berbasis Alkitabiah dan dialognya adalah akademik. Karena penistaan agama itu hukumnya adalah pidana. Gitu. Kemudian kekerasan fisik. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bunda Eti dulu, kepada Bunda Etika dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah dialog debat yang masih mungkin saya ada sedikit pengalaman. Baik yang non formal, yang secara tidak formal, maupun secara formal. Kalau secara tidak formal, misalnya selama saya kan ikut kajian rapi cukup lama, sampai saya diberi waktu khusus tuh Selasa, Kamis, karena dia mengajari saya bahasa Ibrani dan juga kita belajar nih bedanya tanah dengan Quran. Saya kisah Musa dalam tanah seperti apa, dalam Quran gitu ya. Itu kita di sini loh Rabi bedanya di sini. This is the differences etika gitu kan. Nah, kalau sudah selesai pun Rabi akan dengan sambil ketawa tanya gini, so who cheated etika, katanya who cheated etika, maksudnya Rabi nanya, jadi siapa yang ngontek dong? Ya siapa, kan kita dalam perspektif Rabi, kitab ini kan datang belakangan. Kok membuat nabi-nabi yang sama dengan kitab saya, kan itu kan Rabi. Terus sambil ketawa juga. Kemudian saya juga jawab sambil tersenyum, Rabi, the last edition will revise the previous one. Saya bilang, loh edisi terakhir ini yang akan menyempurnakan edisi sebelumnya kan gitu. Meluruskan juga. Meluruskan, itu dalam perspektif kami. Jadi Rabi kan tahu, jadi Rabi paham banget soal Islam. Rabi itu paham soal Islam, walaupun dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kan, tapi secara Tuhan ini kan sama. Jadi Rabi tahu bahwa sejak dulu dalam ajaran dalam perspektif Islam, seperti yang dikatakan oleh Profesor Moses Sharon, bisa diklik ya nanti Moses Sharon, dia seorang profesor di bidang Islamologi. Jadi dia selalu mengatakan the basic attitudes of Islam is that bahwa all prophets are Muslims. Kan memang basic attitude Islam kan memang semua nabi-nabi itu ya Islam, Muslim. Maksudnya Muslim itu maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhan. Jadi waktu Rabi mengatakan etika, what's the meaning of Muslim? Or someone who submitted to only one God. Dia mengatakan, so I'm Muslim. Jadi Rabi juga mengatakan, jadi saya Muslim. Yes, aku bilang gitu kan. So I'm Muslim. Jadi dia sadar karena apa? Seperti ketuhanan kita sama nih kebetulan. Ya. Ehad dan ahadnya Islam dan Yahudi kan sama. Artinya Maha Tunggal, bukan tiga yang tunggal. Nah, karena perspektifnya sama, dia akan dengan cepat memahami yang saya maksudkan, kan gitu kan. Jadi kita biasanya berbeda pendapat siapa yang dikorbankan dan sebagainya, ini nggak ada masalah, ya kan? Karena Rabi mengatakan, I believe in Tanakh as you believe in Quran. Jadi dia percaya bahwa Tanakh seperti kamu percaya Quran, dan semua orang ini. Semua siapapun yang beragama itu akan mengalami spiritual experience. Jadi pengalaman spiritual yang masing-masing dialami oleh masing-masing. Saya juga Rabi dalam agamanya semua. Nah, kemarin yang saya sampaikan sebetulnya dalam saya dengan Jessie, saya kan hanya
mengatakan satu hal bahwa Islam itu dalam perspektif Islam seperti yang Moses Sharon bilang ya, agama yang memang dari dalam perspektif Islam, ya kan. Walaupun sebagai agama dia seolah-olah datang belakangan kan gitu. Ini kita tidak bisa, kita memahami sih. Rabi pun dulu waktu belum kenal Islam juga gitu. Islam ini agama yang terakhir datang abad 7 gitu kan. Nah setelah Rabi belajar Islam dia juga memahami kan, dia sekarang banyak walaupun bicara dia bawa dalam Nabi Muhammad itu tidak ada dalam tertulis di Taurat ya kan, tapi dia kan ngomongnya dengan santun karena beliau tahu bahwa Islam itu memang yang dia kenal sekarang ini, bahwa Islam itu memang satu itu only one God, itu kan persamaannya. Nah jadi yang kemarin saya ngomong sama Jesslyn sebetulnya masalah itu, Islam itu seperti maksud saya the basic attitude of Islam is that gitu kan itu. Nah sebagai agama seolah-olah dia datang belakangan kan, jadi seolah belakangan. Jadi kalau tiga agama ini mengklaim Yahudi, Kristen, Islam bahwa mereka ini yang Yahudi kan bilang Torah kita yang terakhir. Dasarnya apa? Ulangan 4 ya, yang mengatakan bahwa Ulangan 4 juga kalau masalah 1 sampai 3 ya, pokoknya jangan mau berubah dan menambah apapun dalam kitab ini. Nah kitab Ulangan bagi orang Yahudi kan review. Maksud mereka ini kitab yang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini Nabi Musa itu mereview semua yang ada perjalanan itu, kemudian dia tulis termasuk untuk tidak ada. Jadi makanya Rabi tidak, karena saya percaya ini benar, dia nggak percaya ada Nabi apapun setelah yang ada di Torah ya kan gitu. Dan itu hak dia dan kita hargai, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Itu yang saya maksudkan dalam seperti saya dengan Jesslyn. Kemudian yang satunya kan memang saya bicara tentang tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah Islam ini kan masih udah pernah ke Mesir, udah pernah ke Turki ya, saya juga udah ke Turki, ke Mesir, juga ke Thailand ya. Kalau kita sholat kan yang kita baca relatif sama kan, Al-Fatihah dan dosa lain, kemudian cuma ada yang startnya ke atas, ada yang ini kan, cuma relatif kita mengikuti hal yang sama. Jadi karena konsep ketuhanan yang jelas sudah final itu, makanya konsep ibadahnya juga final. Kemudian kita kan melihat bahwa dalam saudara-saudara kita yang Kristen kan memang banyak perbedaan liturgi. Kemarin kita ke Kristen Ortodoks Rusia sudah kita kan mengikuti ibadahnya sampai selesai ya. Dari sebelum saya sampai juga ke Ortodoks Koptik. Saya sampai selesai jam 3 sore, kebetulan ada abunanya datang, abuna Petros, abuna John, abuna siapa saya lupa. You are blessed etika, maksudnya kok kita bertiga datang gitu loh. Biasanya nggak pernah, kita pun jarang, saya kesini juga belum tentu 3 bulan sekali yang abuna Petros karena dia di Surabaya. Apalagi Abuna John di Thailand, kok bisa bertiga terus saya ada. Sebetulnya niat saya itu memang belajar, kenapa saya sampai belajar Ortodoks dengan sungguh-sungguh sampai saya ikut kajiannya kok sampai jam itu. Ortodoks Koptik itu dianggap Ortodoks paling kuno berarti. Ya kalau karena dia oriental, maksudnya Ortodoks oriental, jadi memisahkan diri dari Ortodoks Timur. Dari bahan-bahannya. Iya, bagian bana. Jadi kita nggak ngatur itu suasananya. Tapi kecil rebahan-rebahan. Saya nonton juga, saya ikuti juga sampai selesai. Maksudnya saya video juga. Terus saya baca diskusi tentang kata Allah dalam perspektif Kristen Arab bagaimana kan gitu. Supaya kalau saya bicara ini saya tidak sesuai dengan koridor. Saya kan selalu mengatakan dalam perspektif mereka loh, dalam perspektif kita loh. Artinya ada nggak hal yang kita tidak setuju? Ya pasti ada, karena saya Muslim kan gitu. Nah barulah kita menjadi dialog di situ, gitu kan. Nah jadi kenapa saya sampai belajar setiap sahabat sangat Nabi, sampai belajar khusus untungnya Nabi welcome yang menerima saya. Karena saya ketakutan, kenapa sih orang Yahudi ini nggak mau menerima Yesus? Kita nggak bisa, Nabi kita nggak mau menerima Quran. What's wrong gitu? Ternyata setelah belajar ada reasons gitu. So everybody has reasons. Tiap orang tuh punya reasons dengan agamanya sendiri. Ya, jadi yang kedua kan yang saya bicarakan memang bahwa dalam ibadah tata cara Islam memang ya seperti itu sama. Bukan masalah aliran. Kalau Kristen kan
depending on the schools. Jadi aliran-aliran ini jadi berbeda-beda. Bukan berarti ya Islam nggak ada aliran, karena setiap agama itu ada schools, itu wajar. Nggak mungkin tidak ada. Setiap agama ada schools atau aliran. Tetapi aliran apapun dalam Islam tidak akan menjadi agama baru. Maksudnya gini, kalau dalam Islam ada Katolik, Kristen dan Katolik, di mana kita lihat ada perbedaan lah orang Kristen. Belum lagi ada Ortodoks ya? Ya, Ortodoks. Misalnya ada artis nih harus pindah agama dari Kristen ke Katolik, begitu suaminya atau sebaliknya. Nah, sebetulnya kan kalau dalam Islam kan relatif sama ya. Maksudnya perbedaan khusus ada, tapi ibadahnya kan relatif nggak terlalu banyak berbeda. Nah itu suatu saat mereka akan yang berbeda itu adalah yang katakan sunnahnya. Ya. Kalau wajib itu semuanya sama wajib. Itu yang saya maksudkan. Nah kemudian ada hal yang bagus tuh dari Profesor Waldman. Kemarin saya baca dari podcastnya, benar juga. Saya selalu kan bertanya kenapa ya dalam hati ada Kristen Orthodox, ada Judaism Orthodox, ada Judaism Reform, ada Christian Reform. Kenapa tidak ada Islam Reform? Tidak ada. Nah karena menurut dia, nanti mungkin kita bahas suatu. Islam ini memang tidak bisa direform. Itu yang ngomong non Muslim. Kamu mau cara apa lagi dia religion. Saat saya katakan. Nah itulah bedanya Islam dengan tidak ada Islam pembaharuan istilahnya. Ya, kamu pembaharuan kepada siapa, pokoknya itu dia memberikan reason yang memang kamu mau capek-capek mau reform nggak akan bisa, menurut dia begitu. Nah itu nanti kita bahas. Jadi saya kan kebetulan sudah beberapa, ini yang nggak formal ya, saya sama Rabi, saya sama teman saya Kristen udah biasa kita dialog. Kemudian kalau secara formal saya kan juga debat sama timnya Donitan kan, saya selalu beliau kan memang ketua debat, dia ketua debaternya. 2001 saya dengan siapa? Henry Tan ya, dan yang Pratama Prabia Budu saya. 2002, 2021, 2022, 2023 ya, memang yang paling aktif kan Pak Henry karena dia ketua. Tapi tidak ada masalah apa-apa. Di situ ya kita ngobrol sama Pak Hendrita, ngobrol dengan santai, ngobrol dengan ketawa, karena kan ada aturan nih. Aturannya gini, tidak boleh, kan kita di hotel bintang 5, saya bintang 4, bintang 5 di ISPA kemarin sampai operasi usia. Kalau kemudian saya sakit, tengah-tengah saya keluar dari debat karena kesakitan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Osefa. Jadi tidak akan ada aturan tidak boleh menyerang orang, menista agama dan sebagainya yang memang itu dalam Islam itu kan terusan 2946 yang diperintahkan dalam Quran 2946 ya. Kalau ada Islam yang nggak benar itu kan bukan ajaran, kita sudah diperintahkan jelas dengan cara yang terbaik ya toh. Karena ada kekerasan fisik sama sekali nggak ada, malah di situ kita Pak Hendrita ya, sampai sekarang Pendeta Budi Asali nggak ada. Kepada Pak Pendeta Esra Soru pernah debat Islam Kristen ya? Kan banyak pendeta iya, kalau yang online itu nggak ada, saya kira nggak pernah. Pak Esra Soru mau debat ini kemarin dengan Samuel, pendeta Samuel. Kejadian fisik pertama kali dalam sejarah debat Islam Kristen terjadi kekerasan fisik, tapi dilakukan oleh Kristen kepada Islam. Di mana? Di tempatnya waktu itu di Jakarta. Pelakunya adalah Pak Pendeta Syarif Ibrahim. Oh iya, kepada Ustaz Kenaman Ibrahim, kamu masuk neraka, kamu masuk neraka. Aku baca itu sampai Ustaz Kenaman itu diludahin, bajunya itu penuh ludah, terus ganti baju, kasih orang itu kan waktu itu kasih Bu Iren sama saya. Kemarin dengan Pak Samuel juga nggak ada dengan Deborah kan? Malah di situ kita foto bareng, kita makan bareng, ya, bercanda-canda, ngapain aja kan gitu kan? Sudah nggak apa-apa toh. Gini, saya selalu mengingatkan juga teman-teman Muslim, tolonglah kalau kalian debat, kan memang kita mujahid, ini kan nggak bisa dihindari, kifayah program Islam itu sudah giroh ya. Sebenarnya saya itu bukan tipe yang suka, saya kan nggak punya channel dong Mas. Saya lebih suka belajar, saya memang asik belajar mendalami agama-agama Muslim ini. Saya kalau berarti punya channel
Tapi channel tentang edukasi kriminal kisah-kisah ya. Lagi Ambil dari kisah-kisah kriminal terjadi di luar negeri, FBI. Ya. Karena beliau kan pintar bahasa Inggris, jadinya beliau ngambil dari kisah-kisah berbahasa Inggris ya, sumber-sumber bahasa Ya, Inggris. true story, kriminal kejahatan yang terjadi dan begitu rumitnya ditangani oleh FBI. Namanya channel beliau itu namanya adalah Madam Detektif. Ya, silakan dicari aja di YouTube, Madam Detektif. Jadi saya sebenarnya nggak punya channel, cuma saya sering diminta Ya. untuk memberi kajian. Saya sendiri kan sebetulnya lebih asik belajar. Kalau di Facebook itu saya lebih banyak menyimak tulisan Jimmy Jeffrey. Dia juga satu Facebook dengan saya. Karena saya kan pelajari nih apa sih yang dia maksudkan, hal apa yang positif saya ambil, hal apa yang dia tidak tahu tentang Islam dalam hal ini. Sama dengan saya juga nggak pernah karena dikasih ini Andre Tunggal ya tentang itu kan, Jesslyn yang saya bicara itu, yang fokus saya sebenarnya tidak ke tentang aliran. Apapun masukan itu kan, berarti saya mungkin bicaranya harus lebih tertata gitu loh, supaya orang yang kalau yang muslim paham, malah yang muslim malah ada yang komen, Bu, Islam kan sejak dulu, terus saya kasih coba baca menit ke 5:36 sampai saat itu kan, karena memang perspektif Islam seperti itu. Nah ini mungkin yang kalau toh ragu-ragu dengan itu kan bisa di atas putih untuk tanda tangan. Iya, bisa materai ya kan? Karena selama ini saya dengar saya harus good friends. Kalau mau notaris juga tidak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kita pun mintanya dengan adab dan ilmu. Yang kita lihat di video beliau itu kan yang pertama dia minta agar Bunda Eti menjawab atau Cici Jesslyn menjawab tentang dua video itu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah agar live, ya kan? Live tidak dipotong-potong. Kita kan kalau debat kan selalu live kan ya. Iya. Live, tidak apa-apa, nggak ada potongan. Live kita selenggarakan detik itu juga live streaming yang bisa disaksikan oleh semua orang, tidak ada potongan. Bagaimana ada potongan untuk live streaming kan? Nah, kemudian atau kalau memang bagus debat dialog satu meja itu ya boleh ya. Satu itu lebih enak karena kita ada apa ya, ada aturan kan di situ. Kita niatnya kan dialog dengan untuk mempertajam perspektif masing-masing. Karena kan kita jangan memaksa orang. Jadi begitu kita memberikan tentang kristologi dan sebagainya, jadi jangan berharap itu akan merubah hidayah. Hidayah kan urusan Allah. Saya kan selalu itu urusan Allah, bukan urusan saya. Bunda Eti kalau diminta untuk menjawab dua video yang dia minta syarat dia mau debat tapi suruh jawab dulu video itu gimana? Kalau saya lebih baik kita on the spot aja langsung. Ketemu langsung. Kita dialog aja. Saya udah biasa kok sama Rabi ya, dialog sama teman-teman saya. Daripada balas-balasan video ya, nggak ada selesainya ya? Nggak ada selesainya. Karena kita habis itu ngobrol lagi. Pak Hendrik kan juga gitu, habis dialog ya kita ngopi bareng lagi. Maksudnya nggak ada masalah. Toh kita gini loh. Kita nggak akan mutik-mutik iman Anda. Iman kita masing-masing. Saya juga melihat beberapa video Pak Andre Tunggal ada yang nggak pas. Tapi memang saya nggak hobi buat channel, nggak hobi buat reaksi dan sebagainya kan. Saya kalau diundang aja saya ngasih masukan. Saya lebih banyak kan memberikan pendidikan kepada pejuang-pejuang muslim ya kan. Di grup saya memberikan masukan, memberikan guru lah sebagai guru karena faktor saya usia kan sudah nggak pas lagi untuk berjuang. Tapi kalau dialog ya monggo. Saya senang hati asal ada dan ilmu. Mohon dimaafkan Pak Pendeta Andre Tunggal, kalau untuk saling balas-balasan video itu bukan kelas kita ya. Orang-orang Islam itu bukan kelas di situ untuk balas-balasan video karena tidak ada selesainya. Jadi jika Anda ingin ketemu dialog, ayo kita dialog satu meja ya kan. Kalau cuma saling reaction begini nggak ada selesainya. Saya pun nggak pernah reaksi video Anda. Cuma Anda yang selalu ngefans ya pada Ustadz Kemal, pada Bodon Ditan, kepada saya. Jadi video-video kami direaksi sama Anda.
Dan kami nggak pernah ini kok, membuat reaction dari video Anda. Enggak. Kalau buat reaction bisa, tapi nanti panjang lagi kan, nggak selesai-selesainya. Kalau Lebih baik duduk bareng. ya, Selesai. Jadi jawabannya iya atau tidak gitu saja. bareng. Ini Tema apa yang mau dibahas gitu aja kan. kalau tidak berani dengan saya, dengan Ustazah Etika, atau dengan Bu Indri. Nah ini Bu Indri ini silakan bisa dipilih. Dengan Cici Jesslyn kalau mau juga ya, atau dengan Bu Indri. Bu Indri ini mualaf masih baru loh, masih baru. Setahun ya? Setahun. Nah, saya akan nanya kepada Bu Indri, nanti tolong dijawab Bu Indri secara sejujur-jujurnya, mau tidak berdebat dengan Pak Andre Tunggal. Silakan. Ini sih. Kalau saya mau kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Indri, boleh saya lihat mikrofonnya dibalik saja. Oh, ya. Di situ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya ditanya sama Ustadz, berani atau enggak berdebat? Oh, bukan berdebat ya. Kita diskusi satu meja, dialog santai dengan Ko Andre Tunggal ya. Ko Andre Tunggal, saya juga sangat siap kapanpun saatnya, karena ketika saya melihat tayangan-tayangan Ko Andre Tunggal, kalau hanya memberi reaksi-reaksi saja, saya juga tidak mengerti sampai di mana Ko Andre Tunggal ini menguasai tentang teologi Kristen. Soalnya ya mohon maaf aja ya, karena Kristen Tritunggal ini ya, saya mohon maaf lagi ya Ko Andre Tunggal ya, kalau membaca kitab itu, dibaca kitabnya tapi mengartikannya jadi melenceng gitu. Nah, jadi untuk menguji bahwa Ko Andre Tunggal memang menguasai Bible-nya, alangkah baiknya bertemu dengan saya. Saya katakan, saya dulu dari Tritunggal Gereja Bethel, saya juga aktivis. Setelah itu saya ke Saksi Yehova. Setelah saya di Saksi Yehova, dulu memang waktu saya masih Bethel, saya selalu mengklaim bahwa Saksi Yehova ini bukan Kristen. Selalu ditolak Saksi Yehova bukan Kristen. Tetapi setelah saya masuk Saksi Yehova, itu malah justru Saksi Yehova lebih Kristen daripada Tritunggal. Karena apa? Saksi Yehova ini Tuhannya tauhid, seperti Yahudi, seperti Islam. Jadi mereka Tuhannya tauhid. Kalau dilihat semua ditilik dari Bible, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu God. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yang ada Yesus Kristus adalah Tuhan, Kyrios. Jadi itu dari bahasa Yunaninya Kyrios. Kalau Tuhan itu Theos. Kalau memang Theos sama Kyrios itu sama, kenapa mereka diadakan dua? Kan begitu, Ustaz. Jadi masih lebih baik masuk Kristen Saksi Yehova ya daripada masuk Kristen. Oh iya. Oh iya. Bahkan saya pernah dikatain Ustadz sama orang Kristen, ya dia suka menghujat Islam. Dia katakan katanya, kamu daripada Saksi Yehova kamu Islam sekalian. Saya lakukan. Daripada kamu Saksi Yehova bukan Kristen, mending kamu Islam sekalian. Soalnya Saksi Yehova dikatain, kalau Saksi Yehova dikatain Islam, sama dengan Islam. Monotheism, kata Rabi juga Monotheism. Gitu. Jadi ya mohon maaf ya Ko Andre Tunggal ya, saya juga sangat siap menerima tantangan Ko Andre kalau misalnya mau diskusi. Saya sangat siap sekali. Masya Allah. Ada banyak ini yang sudah siap nih. Bahkan yang dulu Kodon aja ngajak ketemu sama Pak Andre Tunggal nggak pernah mau dia. Alasannya kenapa? Mungkin itu tadi ya, takut kekerasan fisik. Nggak pernah ada kekerasan fisik soalnya. Kan waktu itu saya datang di Victus, Pak Pendeta Samuel Siahaan datang, Ibu Deborah datang.
pulang dengan tidak kurang suatu apa. Bahkan ada banyak teman-teman Kristen yang lain datang kan ikut menyaksikan Oh iya, iya. rombongan dari mereka, dari Pak Waktu Samuel. juga di itu juga banyak Kristen yang datang. Banyak, aman semua, Kan nggak apa-apa. makan bareng semua. Jadi saya pernah juga ngajak itu Nabi ke-26 juga tambunan. Aman ya. Dia saya ajak ke studionya Kodonditan, Mu'alaf Kodonditan. Pulang tidak ada masalah apa-apa, malah kita makan nasi bebek barengan. Iya. Bahkan Pak ini setelah Ustadz Insan meninggal itu beberapa bulan kemudian saya ketemu sama Pak Pendeta Luga Tambunan itu. Dia bilang katanya saya sedih katanya Ustadz Insan meninggal itu. Kenapa Pak ini Pak siapa namanya? Pak Luga, kenapa? Karena saya udah nggak bisa ketemu dia lagi. Kalau ketemu dia saya selalu kasih uang saku. Iya, memang orangnya dermawan. Iya, Ustadz Insan itu dermawan. Ini luka ini buat. Kayak Pak maunya ngasih ke orang. Nggak pernah ada Ustadz Insan mau ke kita mukul Pak Luga Tambunan, ya kan? Atau Pak Luga Tambunan sebaliknya mukul Ustadz Insan mau ke kita, nggak ada. Kekerasan fisik dalam debat nggak ada, kecuali yang tadi itu yang pernah saya sampaikan tadi. Pernah terjadi kekerasan fisik itu dari Kristen kepada Islam. Yakni Pak Pendeta Syarul Ibrahim meludahi Ustadz Kainama dengan amukan, kamu masuk neraka. Videonya ada di Ustadz mau begini. Iya ada ya. Katanya Pak Ustadz. Coba nanti saya cari. Coba. Oke, lanjut. Iya, jadi saya juga agak meragukan Andre Tunggal ya, pengetahuan Bible-nya sampai di mana. Kalau mau diskusi dengan saya dari Kejadian sampai Wahyu, ayo Ko, mari Ko, kita bicara. Kristologi memang bidang saya, jadi bolehlah kita buka-bukaan. Kalau Ko Andre berani, kalau nggak berani juga nggak apa-apa. Siap live streaming? Sangat siap, I'm ready. Perempuan, bukan laki. Perempuan kan nggak mungkin mukul laki kan? Enggak, gininya maksudnya ready, I'm ready, siap. Begitu barangkali. Ada tambahan? Tapi memang kalau mau lebih apa ya? Kalau saya kan memang dilarang untuk debat online. Saya Pak Dondi sebenarnya Online enggak, kalau online nggak mau. Iya, maksudnya live on the spot ya, maksudnya debat terbuka kan. Kenapa? Gimana? Memang tidak boleh sebagai anggota YPM. Oh iya. Kita nggak diizinkan untuk apa online ya, kecuali kalau online itu mungkin diselenggarakan oleh Gereja Mu'alaf dengan aturan-aturan tertentu ya, barangkali bisa. Tapi kalau Maksudnya bukan tatap muka maksudnya. Online itu ini maksudnya apa namanya? Zoom gitu maksudnya. iya, maksudnya tetap muka kan, langsung kan. Nah, kalau langsung kayak kemarin kan Pendeta Samuel. Iya, maksudnya tatap muka itu. Enggak apa-apa malah. Yang nggak boleh online. Iya, Ya, maksudnya. online Iya, kalau online nggak rampung-rampung soalnya. nggak remuk. Menghujat jadi. Kalau online kan insya Allah ya. Kalau saya memang tidak. Kalau saya gini, adab dan ilmu. Adab kan gini, ada imam siapa? Saya itu lupa. Ini saya simpan. Kan memang dalam debat itu harus adab dan ilmu. Tapi adab didahulukan. Ya. Jadi jangan kita. Itu Quran 296 kan dengan cara yang baik. Kita memang juga boleh jadi mungkin diwajibkan bagi beberapa orang dengan cara yang terbaik. Menurut saya sih enak. Jadi dialog kalau ketemu kan jadi mencair nih, hal-hal yang salah pahaman itu jadi mencair. Hal-hal yang ini sebenarnya tujuan debat apa sih? Untuk mempertajam perspektif masing-masing. Nah, perspektif saya tentang Kristen ada hal yang nggak benar toh, dibenarkan dia sama lawan debat kita gitu. Bisa ngopi bareng ya, Bu? Bisa ngopi bareng. Terus saya bisa tahu kenapa saya bedanya ortodoks kemarin Yunani ya dengan ortodoks Koptik itu di mana sih? Nah, misalnya bedanya dengan yang aliran yang Protestan pada umumnya di mana kan yang ada di Indonesia. Itu kan memang itu pengetahuan supaya kalau paling tidak jika kita bicara
kita juga harus ngomong dalam perspektif, kadang kalau lupa ya, dalam perspektif A, si B, gitu, si C kan gitu. Menurut saya sih ya, dan saya memang bukan tipe yang suka buat channel, kan memang saya ada channel. Jadi kalau saya diminta ya ayo, kalau enggak ya suruh debat ya debat, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Saya lebih suka belajar, asik saya itu belajar, asik kan itu belajar. Jadi kembali ya, memang susah ya, karena ada juga beberapa teman budaya Islam juga kadang bicara tidak sesuai dengan perspektifnya, perspektif kawan. Sama yang Kristen juga gitu. Isa adalah Tuhan dalam Quran, terkemuka dunia akhirat. Jadi kan dia kan mengambil Quran tidak dalam perspektif Quran. Makanya kan kalau saya tanya gini, seorang baru saya tanya teman saya yang dari Muslim, kalau orang mau menerjemahkan satu ayat Quran, kalau dia tidak paham, dia merujuknya kemana? Oh ya, dia merujuknya ke tafsir, asbabun nuzulnya kan, kemudian ke hadis kalau ada, dan ke ayat-ayat Quran yang lain. Itu kan sama kalau kita mau bicara soal tanah misalnya, Yesaya 95, Yesaya 14, merujuknya kemana? Ya yang punya otoritas, tetapi itu dalam teks aslinya kan. Misalnya kemana? Ya ke Talmud, ke Targum, ya kan, ke commentaries para rabi, ke Midrash kan. Pernah menyinggung soal Yesaya itu. Saya sekelas ada sih Yesaya 95, dan secara umum kan orang Kristen memahami hidup Yesus, ya kan. Padahal nggak pernah itu. Kalau dalam perspektif dalam teks aslinya kan dia bicara sebenarnya masalah perang, baca Yesaya kan. Tapi gini, nubuat itu memang tidak bisa dengan siapapun ya. Saya juga mengingatkan saudara-saudara saya Muslim. Satu ayat dicomot, ini nubuat. Nubuat itu kan harus dalam dalam satu ini loh. Apa? Konteks, paling enggak satu perikop. Tanda-tandanya apa nih? Itu kalau satu ayat dicomot, Bu Indri suka ini ada perempuan suka masak, ini adalah Bu Indri. Nah, nggak bisa juga kan. Bu Indri suka masak, tapi yang suka masak kan nggak cuma Bu Indri, itu contohnya. Makanya saya tidak pernah bicara masalah nubuat, saya belum berani sampai saya tahu betul gitu. Apa sih yang tertulis dari misalnya kalau itu tanah ya dari yang punya otoritas, kalau itu kitab gospel ya dari yang punya otoritas. Gitu. Kalau saya berusaha sebisa, karena kita harus jujur ya, karena saya nggak, lagi-lagi saya tidak ingin membuat dosa, jadi istilahnya sebisa mungkin saya harus ada pijakan bicara, walaupun sebagai manusia kadang kita hilaf ya, tapi dari hati saya tidak sengaja lah untuk membahas itu ya. Itu saya kira. Oh iya, nampaknya ini mengajak Pak Andri Tunggal untuk bisa duduk bareng, head to head gitu, tatap muka itu agak sulit karena beliau ada aja jawaban ngeles dan sebagainya. Intinya beliau tidak mau gitu. Yang kami inginkan hanya satu, A mau, B tidak mau, itu saja. Kalau mau ayo kita selenggarakan di tempat netral pun boleh. Bagaimana nanti prosedurnya kita bicarakan bareng kan begitu. Kalaupun tidak ada yang mau urunan di tempat netral untuk membiayai pembiayaan acara tersebut, kami mau 100% kami mau dalam pembiayaan, dan alhamdulillah sudah ada yang mau membiayai dari saudara kami, sahabat kami dari Muslim, sudah ada yang mau membiayai begitu. Kalau mau ya, kalau mau netral monggo 50-50 ya, 50-50 pembiayaan dari sana 50%, dari kami 50%, ayo di mana diselenggarakan, di tempat mana diselenggarakan, silakan. Gitu. Tapi kalau Anda tidak mau, ya sudah nggak apa-apa, kami biayai semuanya 100%. Gitu. Sama Jesslyn juga boleh kan? Ya, sama Jesslyn juga nggak apa-apa, Jesslyn boleh, sama Bu Indri boleh, ya kan? Sama siapapun boleh. Pak Andri Tunggal tinggal pilih salah satu. Begini. Kalau dua juga boleh, berdua satu. Dua, tiga. Pak Andri Tunggal mau 2 orang juga boleh ya, sama temannya, nanti bertiga juga bisa. Pak Andri Tunggal ikut ya, kalau takut misalnya sendirian. Tapi yang kita harapkan sebenarnya sendirian aja enak gitu kan. Tapi kalau mau berdua gitu kan, 2 lawan 2 gitu boleh gitu kan.
nampaknya kalau agak susah, ini akan ada debat yang kira-kira ini mudah, dialog mudah, yakni daripada saudara-saudara kami dari Kristen Saksi Yehova itu berkeliaran di jalan, ya nggak jelas, nyari domba-domba baru, orang-orang Muslim pintunya diketokin semua pintu rumahnya. Kemarin Padahal saksi Yehova bukan Islam, karena Islam juga menolak, ya kan? Cuman Ya. anggapannya, Cuman jadi monoteisme. Ya. anggapannya mereka. Kata Rabi memang karena monoteisme. Kata Rabi, agama ini yang monoteisme itu agama yang monoteisme menurut Rabi itu Judaisme, Islam, dan Saksi Yehova. Karena memang Tuhannya kan monoteisme. Jadi waktu saya ditanya oleh salah seorang murid saya yang saya kan mengajar apologet Malaysia, gimana sih how to answer, bagaimana menjawab kenapa Tuhan Islam itu nggak turun, Tuhan Islam kok nggak ada, kalau Tuhan kami ini turun ini berkarya menebus dosa manusia. Jadi kalau beda dengan nabimu meninggal di racun tidak ada manfaatnya apa-apa. Nah itu kan menurut versi mereka. Menurut versi kita, nabi kita sudah 2000 orang, 20 miliar sekarang, maksudnya bukan tanpa karya juga dia. Maksudnya gitu. Itu kalau berbicara versi masing-masing. Bagaimana cara menjawab? Saya bilang gini aja. Sebenarnya ada dua agama, ada dua golongan agama di mana Tuhannya itu memang harus kelihatan. They have to see the God, dalam tanda petik ya. Misalnya Krishna, kita tahu kan Hindu itu Trimurti, Brahma, Wisnu, Shiva. Ketiganya menyembah Tuhan yang esa, tiga-tiganya tunggal kan. Nah Krishna ini turun adalah Wisnu yang menjadi manusia. Jadi kan orang dulu ada Krishna nih, ada dewa-dewanya kelihatan, jadi ada Krishna. Kemudian kita tahu kalau dalam Buddha ada Siddhartha Gautama, ada juga kamu Dewi Kuan Yin dan beberapa ajaran agama-agama lama seperti Dewa Mitra atau semua ada gambar. They have the gods. Seolah-olah dia itu ada ini ya, mereka yang harus dijalankan. Sementara agama Islam dan Judaisme, kalau kita ke sinagog, kalau kita ke masjid, itu tidak ada gambar Tuhannya seperti apa, tidak ada gambar nabinya seperti apa, tidak ada. Hanya lambang, misalnya bulan itu kan hanya lambang kebesaran Allah yang kita tempel, ya kan, seperti batu. Ka'bah itu kan hanya arah untuk sholat ya, yang sebanyak saya pahami. Jadi gini, which religions do we belong to? Jadi gini, Anda masuk kategori yang mana? Yang Tuhannya kelihatan. Seperti Hindu, Kristen, dan Konghucu dan sebagainya, atau apapun yang dikumpulkan itu nampak, atau masuk ke Islam dan Judaisme di mana tidak ada nampak gambar Tuhan apapun. Nah, jadi itulah. Jadi which category do you belong to? Jadi Anda masuk kategori yang mana? Kalau yang Islam memang begitu, karena dalam Islam memang tidak ada penebusan dosa, sehingga tidak perlu ada yang Maha Esa ini turun menjadi apapun kan, tidak perlu ada penebusan karena memang tidak ada penebusan dosa. Sementara yang di golongan ini ada, jadi Tuhannya ada, seperti juga orang Hindu, Kristen juga Tuhan dari Wisnu gitu kan. Seperti Buddha Gautama, kalau di Thailand kan, saya pernah ke Thailand, saya sopirnya kan, sopir Grabnya itu ada gambar Siddhartha Gautama. Saya ngobrol kesenggol tangan. Dia sedih sekali. Kenapa? Why? Karena yang diputuskan jatuh. Saya minta maaf, nggak sengaja. Gitu kan. Ya itulah. Jadi kita mikir aja lah kita kategori yang mana gitu. Karena memang konsep soalnya udah beda. Jadi nggak bisa harus tinggal kita masuk. Itu yang saya jelaskan. Baik. Yang maksudnya saya lanjutkan yang tadi dari saudara kami dari Kristen Saksi Yehova itu berkeliaran kemana-mana menutup pintu-pintu orang Islam. Iya, di Australia juga. Ayo duduk bersama kami, hubungi nomor kami 08233 121 6100.
kita akan berdialog, duduk. Ya, dengan Mau saksi 4 Yehova orang, juga. mau 5 orang, silakan. Daripada ngajak debat Iya. pendeta Andri Tunggal nggak mau, ya mending kita Saksi panggil. Yehova, Ayo, siapapun. saudara kami dari Kristen Saksi Yehova, hubungi kami 08233 121 6100. Ayo kita duduk bareng, kita makan bareng, kita sarapan pagi bareng, kita berdialog bagaimana enaknya, begitu. 4 lawan 4 boleh. Ya, Tetapi 5 lawan- begini, ya. itu kalau saksi Yehova memang dilarang untuk berdebat. Oh, dilarang. Jadi tidak untuk diperdebatkan. Tapi mereka diskusi di dunia maya. Iya, iya, tapi dia tidak berdebat. Hmm. Kalau berdebat mereka Oh, dialog aja. karena iya, karena Dia mengajak aja. Kalau diskusi boleh. ya diskusi boleh. Tatap muka begitu Iya, diskusi aja tetap dialog. iya, tatap muka boleh. Ya, mending kita dialog aja. Bukan debat memang, ya, tapi dialog. Ya. Dialog, kita ngopi bareng kan begitu. Ya artinya kan sebenarnya dalam dialog ini hasilnya kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Ya. Iya. Itu sudah tahu hasilnya. Jadi Jadi nggak ada masing-masing perspektif. masalah. Iya, karena memang kita sepakat untuk tidak sepakat. Kita result kan, jadi nggak ada masalah. Ya. Santai aja sih. Sebenarnya bahasa debat itu bahasa yang kasar, Iya, bahasa yang kasar. dialog dengan Lebih baik memang bahasa yang dipakai itu di dialog, diskusi, ngopi bareng. ya, Jadi levelnya itu lebih halus lagi, ngopi bareng gitu. Mari saudara kami dari Kristen Saksi Yehova, kita ngopi bareng. Ada Bu Indri juga, mantan Saksi Yehova, mau dialog diskusi, Iya. ngopi bareng Iya, gitu. oke. Pakai kopi tender apa namanya, tenderloin, bukan apa namanya, tender apa? Dandelion, dandelion. Dandelion. Ya, Dandelion. dandelion. Ya. Kita akhiri sesi ini dengan satu kalimat yang entah ini siapa, ini Muslim atau Kristen. Saya kira mungkin ini Muslim beliau. Beliau membuat satu pernyataan bagus. Mungkin ini PR buat Pak Pendeta Andri Tunggal. Ini kata-katanya ini mungkin mohon dibantu di zoom. Kata-katanya bagus sekali. Ini. Dosa kalian udah ditebus dari @faiztronik 4931. Kata beliau, dosa kalian udah ditebus, maka berbuatlah sesukamu. Ya. PR-nya adalah lebih logis mana antara A, berbuatlah sesukamu karena dosamu sudah ditebus, dengan B, ini konsep Islam kalau B, berbuatlah sesukamu karena engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada dalilnya ini, ada dalilnya. Saya tunjukkan. Dalilnya adalah i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya. Saya ulang lagi. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka Anda, berbuatlah sesukamu, terserah, karena kamu akan diberikan balasannya. Ini insya Allah anak TK bisa menjawab ya, yang lebih logis A atau B. Kita tutup, kita akhiri, semoga bermanfaat yang ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.